Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Kaifa Amalahum Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, yang pembahasannya masih di tema yang berhubungan dengan interaksi dengan orang-orang yang baru masuk Islam atau muslimin al-judud. Istilah di kita kadang-kadang digunakan istilah mu'allaf, orang muslim atau orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, pada pembahasan terakhir di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat membahas bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang-orang yang baru masuk Islam dan juga mempertimbangkan kondisi mereka. Jadi Nabi SAW sangat berambisi agar mereka tetap teguh dalam keislaman dan jauh dari semua yang bisa membuat mereka lari dari Islam. Ya, jauh dari semua hal yang bisa membuat mereka lari dari keislaman. Nah, ini bagian atau bahasan terakhir yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sub bahasan berikutnya. Masih bahasan yang berhubungan dengan interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang baru masuk Islam. Nah, di sini kita bisa lihat ini bahasan pada malam ini. Wa kana yata'allafu man aslama minhum bil mali wal muamalatil hasanah liyakuna dzalika sababan li sabatihim 'alal Islam. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi, ya, berusaha untuk meluluhkan hati orang-orang yang baru masuk Islam dengan harta atau dengan muamalah yang baik, interaksi yang baik. Harapannya hal itu bisa meneguhkan keislaman mereka. Jadi Nabi SAW berusaha untuk meneguhkan hati mereka dengan harta atau dengan interaksi yang baik. Interaksi itu bisa berbentuk apapun, bisa bantuan, bisa bentuknya perilaku yang baik, bisa senyum, bisa dukungan dan yang lainnya. Tujuannya untuk meneguhkan keislaman mereka. Karena bisa jadi orang baru masuk Islam itu ketika pertama masuk Islam menemukan suasana-suasana yang baru dalam kehidupannya. Dan bisa jadi belum tentu cocok atau belum tentu sejalan dengan kehidupannya yang pernah dijalani sebelumnya. Maka Nabi SAW berusaha untuk menundukkan hati mereka, kadang-kadang bisa dalam bentuk harta atau yang lainnya. Kita bisa lihat dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, masuk ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami syai'an illa a'tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diminta untuk al-Islam, untuk keislaman itu syai'an, sesuatu pun illa a'tahu, melainkan beliau akan memberikannya. Maksudnya karena Islam itu nilainya mahalnya luar biasa. Sehingga kalau harus berkorban dengan harta, beliau korbankan dengan harta. Kalau berkorban dengan tenaga, beliau korbankan untuk menjaga keislaman. Termasuk menjaga keislaman seseorang. Nah, kita lihat di sini, faja'ahu rajulun. Kemudian suatu ketika ada seseorang yang datang. Kemudian apa yang dilakukan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi orang itu kambing yang jumlahnya banyaknya luar biasa, yang letaknya di antara dua gunung. Jadi ada gunung yang satu, kemudian gunung yang lain. Di tengah-tengahnya ada, di antara kedua gunung itu ada kambing yang jumlahnya banyak. Jadi jumlahnya bukan satuan, bukan belasan, bisa angkanya ratusan. Lalu dibelikan. Apa yang disampaikan oleh orang ini? Dia pulang ke kaumnya dan mengatakan, ya qaumi aslimu. Wahai kaum, masuk Islamlah kalian semua.
Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqah. Karena Muhammad ini orang yang kalau sudah memberi, kalau sudah berbagi, ya bahasa kita sekarang dermawan, ya orang yang betul-betul memberi apapun yang dimiliki tanpa kekhawatiran miskin, nggak takut miskin. Nah, kemudian Anas, ya, Anas bin Malik mengatakan, bisa jadi ada orang yang masuk Islam karena mengharapkan kepentingan dunia. Tapi kemudian terus dibimbing oleh Nabi SAW sampai akhirnya Islam menjadi agama atau sesuatu yang paling dia cintai, melebihi dunia dan semua isinya. Artinya, bisa jadi pada awal-awal keislaman, motivasi berislamnya itu adalah dunia. Motivasinya di awal itu karena materi, karena dunia. Bukan niat yang benar dalam hatinya. Tapi ini menunjukkan, dan ini keberkahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini juga karena cahaya Islam. Orang tersebut bertahan beberapa saat sampai akhirnya kemudian Allah bukakan hatinya, Allah lapangkan dadanya, Allah terangi jiwanya sampai akhirnya menjadi orang yang teguh dalam keislaman. Sampai akhirnya Islam menjadi satu-satunya yang dia cintai dan mengalahkan segalanya. Sampai akhirnya dunia itu nggak ada apa-apanya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga kadang-kadang memberi orang-orang yang masih ragu-ragu, ya masih ragu dengan keislaman atau lemah imannya, ya masih ragu dengan itu. Lalu beliau mengatakan, inni u'ti Quraisyan ata'allafuhum li'annahum hadithu ahdin bijahiliyatin. Saya ini memberi harta benda, saya memberi ini dan itu kepada orang-orang Quraisy, berharap mereka hatinya menjadi lunak dan bisa menerima Islam. Karena apa? Karena mereka ini baru saja keluar dari jahiliyah. Karena baru keluar dari jahiliyah, bisa jadi masih membawa warisan jahiliyah. Nah, itu interaksi Nabi SAW yang pertama untuk malam ini. Kemudian yang kedua, wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru ba'da man aslama bi kitmani islamihi idza khashiya alaihi al-adza. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh, memerintahkan, bisa juga bentuknya menasihati, memberikan masukan, saran kepada orang yang baru masuk Islam untuk menyembunyikan keislamannya jika dia khawatir akan disiksa. Jika khawatir akan mendapatkan penganiayaan dan dia nggak kuat, nggak siap. Nggak semua orang sekelas Bilal yang disiksa seperti apapun kuat. Bukan cuma di bawah terik matahari, dipukuli, ditendang, diinjak, macam-macam. Nah, nggak semua orang sekelas Bilal. Nggak semua orang sekelas Yasir, Sumayyah. Ada nggak semua orang kuat menghadapi penyiksaan yang begitu berat. Maka kadang-kadang ada yang kondisinya terpaksa apa? Menyembunyikan dulu keislamannya. Karena apa? Belum siap. Semuanya satu kaum, satu kabilah, agamanya berbeda, dan kalau sampai ketahuan bisa disiksa, bisa dianiaya sampai kemudian yang bersangkutan bisa jadi nggak kuat. Nah, kita bisa lihat di sini an Abi Dzar radhiyallahu an, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, beliau menuturkan bahwa saya dulu adalah seorang dari kabilah Ghifar. Lalu saya mendengar berita bahwa ada seorang laki-laki, seorang pria yang keluar di kota Mekah
mengaku dirinya sebagai nabi. Lalu saya katakan kepada saudara saya, ini kata Abu Dzar, beliau menyampaikan kepada saudaranya, ayo kita pergi. Ya, kita pergi ke Mekah, temui orang ini. Dan kita ajak bicara. Maaf, ini permintaannya Abu Dzar dulu. Tolong pergi ke Mekah, temui orang tersebut, ajak bicara, dan tolong berikan kabarnya kepada saya. Nah, kemudian orang ini, saudaranya ini pergi, lalu menemui orang tersebut. Maksudnya menemui Nabi Muhammad SAW, lalu pulang. Nah, apa yang terjadi? Setelah pulang, ngasih kabar, saudaranya ini ngasih kabar kepada Abu Dzar, ditanya, gimana itu? Ya. Ada informasi apa ini? Lalu dijawab, demi Allah, wallahi, sungguh saya melihat seorang yang mengajak kepada yang baik dan melarang dari yang buruk. Ini orang baik. Ya, jadi meskipun fitnah ditebarkan dengan berbagai cara, Allah akan memasukkan Islam dengan caranya. Kebaikan, kebenaran Islam, cahaya Islam akan masuk dengan cara. Dikehendaki, tidak dikehendaki oleh orang tersebut, Allah akan mengatur dengan caranya. Jadi bayangkan, kita bisa bayangkan orang ini, saudaranya Abu Dzar ini datang ke Mekah untuk mencari informasi yang informasi awalnya orang yang akan didatangi ini orang yang buruk atau orang yang punya sudah sejak awal diberi penilaian negatif. Karena ketika disebutkan dia orang ini ngaku nabi, terus isu yang tersebar di Mekah tentang Nabi SAW hal-hal yang negatif. Ini yang tersebar. Tapi ternyata orang ini, saudaranya Abu Dzar ini jujur. Orang ini nyuruh pada yang baik, mencegah yang mungkar. Nah, jadi sampai kan. Tapi Abu Dzar ternyata masih berkomentar, Anda belum memuaskan ya, keinginan saya dengan berita ini. Artinya Abu Dzar merasa saya belum cukup. Kalau informasinya bahwa ini mengajak kebaikan, mencegah dari yang buruk, enggak, masih belum cukup. Akhirnya apa kata Abu Dzar? Akhirnya saya pun beranjak. Saya berangkat dengan membawa kantong dan tongkat saya. Kemudian saya berangkat ke Mekah. Jadi Bani Ghifar tuh tinggalnya di luar kota Mekah. Lalu pergi ke kota Mekah. Kemudian saya datang ke sana. Tapi saya nggak tahu. Dan saya nggak tahu orangnya yang dimaksud. Kan yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi nggak tahu orangnya yang mana. Kan cuma diberitahu katanya ada orang di Mekah ngaku Nabi. Tapi mukanya seperti apa nggak tahu. Nah, kemudian tapi saya nggak mau bertanya tentang orang tersebut. Jadi tanya salah lagi. Kan bisa bertanya ternyata malah justru membahayakan dirinya. Nah, maka kata Abu Dzar, saya sengaja nggak mau tanya. Lalu saya minum air Zam-Zam dan saya berada di Masjidil Haram. Kemudian Ali bin Abi Thalib lewat. Lalu Ali bin Abi Thalib berkomentar, ka'anna ar-rajula gharib. Nampaknya Anda ini orang asing. Jawabnya, oh iya, nah. Lalu kemudian kata Ali, ayo ikut saya ke rumah. Datanglah ke rumah saya. Maka saya pun ikut. Dan saya nggak bertanya apa-apa. Dan saya juga tidak memberitakan apa keperluan saya. Ketika paginya saya pergi ke masjid, saya tidak tanya tentang orang tersebut, maksudnya tidak tanya tentang Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada seorang pun yang memberitakan. Kemudian Ali bertanya lagi. Nah, ketemu lagi Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian disampaikan dikatakan bahwa ini kan
orang yang sudah tahu rumah. Ya. Kata Abu Dzar, belum. Kalau gitu, ayo ikut saya. Saya pun ikut dan saya tidak bertanya apapun dan saya juga tidak memberitahukan. Kemudian sampai hari ketiga juga terulang lagi. Dan Ali juga melihat lagi Abu Dzar seperti itu. Dan sama-sama diam. Artinya Ali juga nggak tanya, Abu Dzar juga nggak menceritakan. Ya cuma pokoknya silakan ke rumah. Nah, kemudian baru setelah hari ketiga ditanya, ya tidakkah engkau ingin memberitahuku ceritamu dan mengapa engkau datang ke kota ini? Jadi, kenapa Anda datang ke kota ini? Apa yang membuat Anda datang ke sini? Ma aqdamaka hadhil baldah. Lalu jawab, in katamta alayya akhbartuka. Jika kamu menyembunyikannya, merahasiakannya, saya akan ceritakan. Kata Ali, ya fa ini saya akan lakukan. Lalu jawab, kata Abu Dzar, saya datang ya, karena memang saya mendengar ada berita di kota Mekah ini ada seorang lelaki yang mengaku dirinya sebagai nabi. Kemudian saya utus saudara saya untuk menemui dan dia pulang, tapi itu belum memuaskan saya. Berita yang sampai kepada saya itu belum memuaskan saya. Saya ingin bertemu langsung dengan orang tersebut. Nah, akhirnya Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah, senang sekali, langsung merespon. Dan Ali mengatakan, Anda ini sudah mendapatkan petunjuk. Itu adalah kebenaran. Dia adalah Rasulullah. Nah, besok pagi, ikuti saya. Sampai Anda masuk ke tempat di mana saya masuk. Jadi, pokoknya ikuti saya. Nah, kemudian ini lihat caranya Ali bin Abi Thalib. Ini cara yang unik. Jadi, ini kan kondisinya di awal-awal dan kondisi kaum muslimin dalam kondisi tertindas, mendapat tekanan, menampakkan keislaman itu bisa berisiko dihajar, disiksa. Maka apa yang dilakukan kata Ali bin Abi Thalib, besok pagi ikuti saya, ya, dan Anda masuk ke tempat di mana saya masuk. Tapi kemudian apa? Kata Ali bin Abi Thalib, kalau saya melihat ada seseorang yang saya khawatir dia akan membahayakan dirimu, bisa melukaimu, bisa mengintimidasimu, maka saya akan seolah-olah saya akan minggir, mepet ke dinding atau ke dekat sebuah kebun. Saya akan berjalan, kemudian saya akan memperbaiki sendal saya. Saya akan memperbaiki sendal saya dan engkau berjalan terus. Jadi jangan ikut berhenti juga. Kalau saya melihat ada sesuatu yang mengkhawatirkan, saya akan berhenti, kemudian saya akan memperbaiki sendal, kemudian silahkan kamu berjalan, jalan terus. Nah, ini sudah disampaikan sebelum waktunya supaya aman. Nah, akhirnya kemudian jalan. Dan kata Abu Dzar, saya pun berjalan bersamanya. Artinya berjalan di belakang. Sampai akhirnya Ali masuk ke sebuah tempat dan saya pun masuk. Ternyata itu masuk menemui Rasulullah SAW. Abu Dzar pun mengatakan, tolong ceritakan kepada saya. Islam itu apa? Sampaikan kepada saya Islam itu apa. Kemudian disampaikan, dijelaskan Islam itu begini dan begitu. Singkatnya, akhirnya fa-aslam tuh. Saya pun akhirnya masuk Islam di tempat itu. Nah, pesan Nabi, nah ini lihat pesan Nabi SAW, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, uktum hadzal amr. Sembunyikan atau rahasiakan hal ini. Maksudnya rahasiakan keislaman ini.
warji ila baladika, pulanglah ke kampung halamanmu. Fa idza balagha zuhuruna fa aqbil. Kalau nanti sudah tiba, kamu mendengar Islam ini sudah nampak, Islam ini sudah berkembang, Islam ini sudah mulai nampak penyebarannya, Islam ini mulai terlihat kejayaannya, kemudian maka datanglah, sambutlah. Tapi ternyata apa? Ini lihat saran Nabi SAW, sembunyikan ke Islam. Karena ini kondisinya apa? Kita bayangkan kondisinya kondisi berat. Bayangkan Ali bin Abi Thalib tadi sampai mengatakan sembunyikan. Dan kita tahu Ali bin Abi Thalib bukan penakut, bukan pengecut. Ya, kita semua tahu kalau bagaimana Ali bin Abi Thalib perang. Nggak ada ceritanya Ali bin Abi Thalib itu posisinya di belakang, pengecut, ya takut sama musuh, itu nggak ada. Kan berani luar biasa. Dan kemampuan bertempurnya luar biasa juga. Tapi masalahnya ini pada kondisi yang arahan dari Nabi SAW, belum saatnya kita menampakkan keislaman. Tapi apa yang terjadi? Abu Dzar nggak begitu. Wallazi ba'atsaka bil haqq. Demi yang telah mengutusmu, la asrukhanna biha baina adhurihim. Nah, sungguh saya akan menampakkan Islam. Dia akan menampakkan keislaman saya. Nah, jadi malah justru Abu Dzar menampakkan bahwa ini kebenaran itu ditampakkan. Saya akan umumkan di hadapan mereka, saya akan berteriak dengan keras. Surah itu artinya teriak. Apa yang terjadi? Lalu beliau Abu Dzar datang ke masjid dan orang-orang Quraisy di situ. Lalu Abu Dzar berteriak, "Ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Wahai orang-orang Quraisy, ketahuilah sesungguhnya aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, "Qumu ila hadzal shabi." Nah, kemudian mereka pun bangkit, lalu mereka bilang, "Ayo orang-orang Quraisy, nih habisi orang ini." Maka mereka pun bangkit, lalu kemudian dipukuli, faduribtu li'amuta. Kemudian saya dipukuli sampai-sampai saya hampir mati. Karena mereka memukulnya dengan penuh amarah. Ya. Dan di sini menggunakan istilah sobi. Sobi itu artinya yang mengikuti agama baru. Maksudnya mengikuti Islam. Nah, ketika itu Abu Dzar siap, dipukuli aja. Mau mati pun nggak apa-apa. Nah, terus kemudian ternyata ada Abbas. Abbas lalu mengingatkan. Lalu Abbas segera menyelamatkan saya. Lalu mengatakan kepada mereka, celakalah kalian, wailakum taqtuluna rajulan min Ghifar. Celakalah kalian. Ini orang dari Bani Ghifar. Kali ini membunuh orang dari Bani Ghifar. Wa matjarukum wa mamarrukum ala Ghifar. Sementara jalur perdagangan kalian, tempat lewatnya kalian itu melewati Bani Ghifar. Artinya ini ngajak ribut sama Bani Ghifar. Kalau sampai kemudian orang ini mati, kan Bani Ghifar, ya apalagi di zaman jahiliyah, yang zaman jahiliyah itu kesukuan ikatannya kuatnya luar biasa, dan orang bisa, ya mau benar mau salah, pokoknya ini orang dari kabilah saya. Kalau Anda sampai membunuh, ya berarti nyawa dibayar nyawa. Ini artinya kalau sampai Abu Dzar wafat, ya Abu Dzar meninggal, Bani Ghifar akan balas. Jalur perdagangannya orang-orang Quraisy nggak aman, karena akan diganggu terus oleh Bani Ghifar. Akhirnya mereka pun melepaskannya. Nah, tapi apa? Ternyata Abu Dzar nggak kapok itu. Pada hari berikutnya diulang lagi.
Ketika keesokan harinya, saya kembali lagi. Dan saya katakan seperti yang saya katakan kemarin. Artinya, mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang disampaikan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disampaikan ke hadapan orang-orang Quraisy. Lagi-lagi orang-orang Quraisy bangkit dan memukuli. Dan mereka pun memperlakukan seperti yang dilakukan kepada Abu Dzar kemarin. Dipukuli, ditendang, dan seterusnya. Nah, lagi-lagi kemudian pada hari itu juga Abbas menemuinya dan mengingatkan. Dipegang, dirangkul, kemudian juga diingatkan. Dan disampaikan, ingat nggak nih? Ini hati-hati nih. Ini dari Bani Ghifar. Kalau kalian sampai berurusan dengan mereka, ya urusannya jalur perdagangan kita habis. Nah, ini yang menunjukkan kepada kita bagaimana Abu Dzar diingatkan. Ya. Abu Dzar diingatkan dengan supaya menyembunyikan, tapi ternyata Abu Dzar memilih biar saya merasakan kalaupun harus mati, saya nggak apa-apa mati. Nah, ini yang kedua yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam ini, bagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada Abu Dzar untuk menyembunyikan keislamannya. Dan belum saatnya untuk menampakkan keislamannya. Kalau tiba waktunya nanti, ya ada waktunya, ada saatnya menampakkan keislaman tersebut. Tapi kalau belum waktunya, ya jangan dulu menampakkan keislaman. Apalagi kita bisa membayangkan pada saat itu, ini masih di awal-awal Islam. Yang masuk Islam masih sedikit. Dan intimidasi kepada semua orang yang baru masuk Islam itu gencarnya luar biasa, di mana-mana. Maka kadang-kadang ada yang harus diberi arahan seperti ini supaya mereka tetap bisa menjalankan keislamannya dengan kondisi terintimidasi tadi yang tentunya secara syariat ini dibenarkan, terpaksa menyembunyikan keislaman. Nanti pada masa berikutnya kondisinya berubah, maka perilakunya pun atau sikapnya pun berubah. Nah, demikian ulasan yang berkaitan dengan tema kita di kesempatan malam ini berhubungan dengan interaksi Nabi SAW dengan orang yang baru masuk Islam. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.